Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Sahabat pintar, pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Lalu, bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk. Perhatikan daur hidup seekor ikan. Ikan termasuk hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk ya. Setelah menetas dari telurnya, ikan kecil memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Anak ikan dan induk ikan hanya memiliki perbedaan pada ukurannya. Sementara kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, metamorfosis sempurna dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Berikut ini adalah perbedaannya. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Perhatikan metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah proses metamorfosis kupu-kupu sebagai contoh metamorfosis sempurna. Selanjutnya, yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Perhatikan metamorfosis kecoa berikut ini.
Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Kemudian telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Nah, itulah proses metamorfosis seekor kecoa yang merupakan contoh metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, berikut ini adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Nah, selanjutnya berdasarkan bacaan di atas tadi, kalian temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran ya. Ingatlah, untuk membuat peta pikiran, kamu sebaiknya menentukan pikiran utama pada setiap cabang dari judul bacaan. Dari setiap cabang pikiran utama, tuliskan informasi-informasi penting. Jika cabang informasi memiliki informasi yang berkaitan dengannya, tambahkanlah cabang lainnya. Lalu, tuliskan informasi tersebut. Pada saat membuat peta pikiran, kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu atau informasi yang kamu anggap penting. Berikut ini adalah contoh peta pikiran informasi penting. Berikut ini adalah peta pikiran tentang daur hidup hewan. Kalian bisa mencontohnya atau membuat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh poster bentuk diagram. Poster ini berisi tentang daur hidup hewan. Kalian perhatikan baik-baik poster ini ya. Kalian bisa mencontohnya atau membuat dalam bentuk lainnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalian bisa menambahkan gambar yang menarik pada poster kalian serta tambahkan informasi-informasi penting lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.